sumpah. Udah mana aja. Ledakan di SMA N 72 membuka mata akan bahaya dunia digital. Pemerintah pun siapkan sejumlah aturan, salah satunya dengan membatasi game online. Salah satu game yang jadi sorotan adalah game PUBG. Game ini dianggap berbahaya karena menunjukkan dengan detail tipe-tipe senjata. Tak hanya itu, game yang seharusnya masuk untuk kategori usia 18 tahun ke atas ini ternyata banyak dimainkan oleh anak-anak. Ini contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Selain Indonesia, sejumlah negara sudah lebih dulu melarang game PUBG. India menjadi negara pertama yang melarang PUBG pada 2020 lalu. Kini game PUBG boleh dimainkan, namun di bawah pengawasan langsung pemerintah. Nepal dan Yordania juga melarang PUBG. Versi global PUBG juga dilarang di Cina, namun game serupa diluncurkan sesuai dengan regulasi domestik Cina. Terakhir ada negara Pakistan yang sempat melarang PUBG. Sementara itu, pengawasan game online di Indonesia diperketat dengan adanya Indonesia Game Rating System. Semua game yang masuk ke Indonesia dikelompokkan sesuai usia dan mulai berlaku tahun 2026. Sistem rating ini diharapkan bisa menjadi solusi dari bahaya mengintai di game online. Salah satunya kekerasan pada dunia anak. Ya, pemirsa, seperti yang kita saksikan tadi, petugas kepolisian mengungkap sejumlah barang bukti dan hasil penyelidikan ledakan Seman 72. Sementara itu, game online tembak-tembakan yang juga biasa disebut first person shooter rencananya akan dibatasi pemerintah pasca ledakan di SMU 72. Hal ini diutarakan Mensesnek setelah sebelumnya di dalam kamar pelaku peledakan ditemukan gambar-gambar kekerasan dalam game online. Apakah pemerintah terlalu reaktif atau telah memiliki alasan utama pandangan mereka? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kawian. Pak Kawian, ini kita tadi sudah lihat hasilnya dari pihak kepolisian ya, tadi sama-sama kita lihat bahwa memang tampaknya ada sebuah perencanaan, walaupun ini belum disimpulkan ya keseluruhannya seperti apa, karena tentunya pelaku juga masih dalam proses penyembuhan begitu. Nah, apakah kemudian hubungannya dengan pembatasan game online, karena dilihat ada kaitannya gambar-gambar kekerasan di dalam kamar dari si pelaku. Apakah KPAI melihat pembatasan game online ini sebagai langkah melindungi anak atau justru kepanikan moral yang belum menyentuh akar masalah psikologisnya? Baik, terima kasih Bang Silohat, Bang David. Selamat sore penonton Indonews TV semuanya. Saya kira kita masih menunggu hasil akhir dari investigasi dan penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Tapi dari data-data fakta yang sudah dikumpulkan itu sepertinya sudah menguatkan bahwa faktor yang melatar belakangi anak tersebut, terduga pelaku peledakan adalah karena media sosial, karena game online, karena konten-konten digital, saya kira sudah cukup kuat. Nah, kalau itu memang faktanya, maka upaya pembatasan game online, konten-konten digital, dan juga platform media sosial itu sudah tidak boleh dilakukan secara main-main. Ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh, melibatkan para pihak yang punya otoritas di bidang cyber, seperti Komdigi, Bareskrim, juga PSE atau penyelenggara sistem game online, termasuk juga di dalamnya adalah industri game yang harus duduk bersama untuk kemudian membuat komitmen bahwa tidak boleh lagi ada anak yang terpapar oleh dampak game online juga media sosial. Karena memang bahwa
game online dan media sosial punya dampak negatif terhadap pembentukan karakter anak bukan merupakan fakta baru. Tetapi kasus yang terjadi di SMA... Pak Kawian, baik. Tampaknya masih ada gangguan sedikit ya, gangguan internet barangkali dengan Pak Kawian. Saya langsung ke Bu Cassandra Putranto. Bu Cassandra, apakah bermain game online bertema perang dan first person shooter itu membuat orang gitu ya, atau khususnya anak-anak jadi lebih agresif gitu? Baik, jika pertanyaannya demikian, tentu saya harus mengacu pada hasil penelitian bahwa memang segala stimulus baik secara langsung maupun tidak langsung kepada anak, remaja maupun orang dewasa tentu akan memberikan dampak. Nah, dampak ini pasti akan berbeda-beda tergantung kepada karakteristik dari anak remaja atau orang dewasa ini sendiri. Mereka yang punya karakteristik khusus, memang mudah dipengaruhi, tentu akan lebih besar dampaknya dibandingkan anak atau remaja lain yang mungkin punya daya resistens yang lebih besar. Tetapi ketika kita bicara secara khusus pada kasus SMA 72 ini, sejak awal kita sudah ketahui ada sebuah ledakan, di mana ledakan ini melibatkan beberapa kejadian, tidak hanya 1, 2, dan ternyata bahkan tadi kita dengar sudah mencapai ada 7 buah, baik bom yang sudah meledak atau yang masih aktif. Nah, dalam hal ini tentu harus dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap ABH, dalam hal ini untuk mengetahui motif yang paling utama, kemudian intensi jadiah, terutama intensi, dan kemudian juga psikodinamika bagaimana ABH ini bisa sampai kepada tindakan dan perilaku tersebut. Karena dari situ baru kita bisa mengetahui sebenarnya apa penyebabnya. Sebelumnya kita punya dugaan tentang bullying, lalu kemudian sekarang ada game online. Jelas game online pasti mempengaruhi, tetapi apakah bullying dan game online itu adalah faktor penyebab utama atau penyerta atau hanya pemicu? Ini hanya bisa dijawab oleh pemeriksaan psikologi forensik. Nah, yang perubahan sikap, pemikiran dari seorang anak yang tumbuh, dari kita ketahui anak bayi tumbuh sebagai kan kertas putih gitu ya, lalu kemudian diisi dengan berbagai stimulus dari lingkungan, orang tua, media sosial dan lain sebagainya, kemudian menjadi semacam buku yang penuh. Nah, bagaimana segala hal itu masuk di dalam kepala seseorang, lalu kemudian mempengaruhi pemikirannya, mempengaruhi perasaan, dan akhirnya sampai kepada sebuah perbuatan yang dia rencanakan dengan belajar bagaimana merakit improvised explosive device ya. Ini adalah peralatan bahan peledak yang diimprovisasi gitu, jadi dirakitan begitu. Nah, itu adalah bagian dari proses pembelajaran secara keseluruhan. Nah, tentu saja kita harus menggunakan berbagai data yang ada dan sampai kepada sebuah kesimpulan yang benar-benar tepat. Karena jangan sampai juga, mohon izin, kita hanya melarang game online, tetapi sebenarnya penyebab utamanya bukan di situ. Bahwa itu adalah mungkin memang faktor penyebab penyerta, tetapi bukan penyebab utama. Bullying mungkin juga adalah satu faktor pemicu, tapi bukan penyebab utama. Ada hal yang lain. Nah, dalam hal ini mohon izin saya ingin menyorot pada hal lain. Seperti tadi saya katakan, segala konten kekerasan sangat berbahaya. Tentu saja bukan hanya game. Ada hal-hal lain. Jadi misalnya ada konten gambar, tulisan, video, buku, macam-macam hal, terutama ada yang banyak sekali di YouTube sekarang itu, atau mungkin lewat Telegram atau lewat media sosial lainnya. Itu adalah media-media bagaimana cara belajar membuat bahan peledak. Dan ini adalah satu hal yang paling penting sejak awal saya selalu juga sudah menyampaikan, bahwa perlu dicari tahu bagaimana anak ini bisa melakukan hal ini. Karena ketika anak-anak lain seusianya mungkin punya pikiran yang lain, ternyata anak ini sudah terpikir seperti itu. Apakah memang hanya dipicu oleh dendam, amarah, dan lain sebagainya, atau memang ada hal-hal lain yang perlu digali dan bisa memberi lebih terang perkara, bisa memberikan jawaban bagaimana psikodinamika kekerasan ini terjadi. Yang jelas segala potensi memungkinkan. Mulai dari tadi ada paparan game online, tapi juga mungkin tadi ada bagaimana cara berbagai DIY, do it yourself, paket-paket yang bisa membuat orang belajar merakit sendiri. Nah, ini justru berbahaya, dan ini berarti memerlukan peran serta keluarga
guru, masyarakat di sekitar untuk bisa mengenali proses tumbuh kembang anak. Bagaimana seorang anak yang seharusnya dari selembar kertas putih yang harusnya bersih dari segala hal di duniawi ini, kemudian bisa terisi dengan hal-hal yang sifatnya negatif dan bahkan bisa mencelakakan orang lain. Ya, ya memang akhirnya mesti dicari persoalan utamanya apa begitu ya. Bisa jadi itu memang hanya penyerta saja. Nah tetapi kan anaknya banyak begitu ya. Artinya udah ada puluhan juta anak-anak Indonesia yang kemudian bisa saja terpapar dan kita bagaimana harus membedakannya gitu. Karena tidak hanya di PUBG, pemerintah menyebut sejumlah game online termasuk Roblox berbahaya bagi anak-anak karena dinilai mengandung konten kekerasan. Dan pernyataan ini sempat dilontarkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti pada Agustus lalu. Muti menyebut Roblox berbahaya bagi anak-anak karena mengandung banyak unsur kekerasan, terutama usia dini. Dan alasannya karena anak belum memiliki tingkat intelektualitas untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa. Dan akibatnya anak cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Nah, sekarang saya kembali lagi. Oke, ya sementara itu pemirsa dan juga Pak Kawian dan Bu Cassandra, sebenarnya peningkatan minat di game online juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekosistem game online lokal. Pemerintah sempat mencatat adanya peningkatan unduhan game lokal hingga 1.200%. Untuk itulah e-sport sempat resmi menjadi salah satu cabang olahraga dalam ajang PON ke-21 beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian menjadi wadah untuk menjaring sekaligus mempersiapkan talenta atlet e-sport muda, khususnya dalam ajang Olimpiade e-sport dunia. Sejumlah cabang olahraga e-sport yang kerap dipertandingkan di dunia diantaranya ada 5 nomor, yakni Mobile Legends beregu, Garena Free Fire beregu, PUBG Mobile beregu, Lokapala beregu, dan e-football beregu. Untuk memenangkan sebuah game sangat tak mudah, perlu ada persaingan yang sangat ketat dengan penyusunan strategi tepat dan juga kerja tim yang baik untuk mendapat poin. Nah, jadi saya ke Pak Kawian. Pak Kawian, ini ada pro kontranya begitu ya Pak Kawian. Jadi di satu sisi kalau itu game ini memang disalahgunakan atau diserap oleh anak yang kemudian mengalami bullying seperti disampaikan tadi oleh Bu Cassandra, outputnya jadi seperti diduga menjadi seperti yang kemarin ledakan. Tapi ketika dipakai untuk berkreasi, kreativitas, ini bahkan bisa menimbulkan membangun industri. Nah ini bagaimana KPAI bekerja sama dengan pemerintah kemudian bisa membedakan ini, bagaimana caranya gitu untuk menjaga anak-anak kita? Ya, kalau kita bicara mengenai game online ya, termasuk juga di dalamnya adalah produk-produk internet, sistem elektronik, juga konten-konten digital. Menurut saya memang sudah benar kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kita ya tidak melakukan pelarangan, tetapi melakukan pembatasan. Kebijakan tentang pembatasan itu regulasinya sudah ada. Ada PP Tunas ya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Nah, di situ memang begitu detail diatur larangan-larangan bagi platform media sosial, penyelenggara sistem elektronik ya, supaya anak yang mengakses internet, anak yang mengakses menggunakan produk sistem elektronik itu terlindungi ya. Ada soal pengaturan batas umur, ada keharusan orang anak yang akan memiliki akun harus ada persetujuan orang tua dan sebagainya. Cuma problemnya adalah bagaimana implementasinya, bagaimana pengawasannya, kan begitu. Yeah. Bahkan ada juga tadi seperti disampaikan oleh David itu, kita itu punya peraturan Menteri Kominfo tentang klasifikasi game. Nah, jadi klasifikasi game itu berdasarkan umur, berdasarkan konten. Game yang dikonsumsi atau dimainkan anak tidak boleh mengandung unsur kekerasan, tidak mengandung unsur rokok, tidak mengandung unsur darah dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah sangat bagus ya. Cuma problemnya adalah bagaimana implementasinya, bagaimana negara melakukan pengawasan agar game online, produk sistem elektronik yang dipakai atau diakses oleh anak benar-benar melindungi anak ya. Bahkan yang baru lagi ada Perpres Peta Jalan Perlindungan Anak di ranah dalam jaringan. Itu tapi undang-undang tersebut apa sudah dilaksanakan atau efektif berlaku? Kalau PP Tunas itu di launching
Maret 2025 dan masa persiapannya 2 tahun, berarti 2027 awal sudah efektif diberlakukan. Nah, itu lagi itu tadi bahwa kita harus benar-benar serius melakukan kontrol pengawasan ya. PSE, platform media sosial juga punya komitmen benar-benar supaya memberikan pelindungan terhadap anak. Jadi memang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Cassandra bahwa di satu sisi memang anak membutuhkan informasi, punya hak untuk mengakses informasi, tetapi di sisi lain juga harus dilindungi. Cara pelindunginya adalah dengan peran negara, hadirnya negara untuk melakukan pembatasan melalui regulasi dan melalui aparat-aparat di lapangan. Pak Kawian, tapi tadi kan memang regulasi sudah ada walaupun efektif 2027, tetapi tadi kalau kita lihat ada e-sport. Nah, e-sport ini juga menggunakan ternyata game atau platform game yang diduga juga ada kekerasannya seperti PUBG itu, Free Fire. Kemudian, nah ini bagaimana ya? Di satu sisi mau mengembangkan hal ini buat anak-anak, buat developer-developer baru bisa tumbuh. Tapi di satu sisi ini juga ada kayak buah si malakama lah. Jadi gimana itu Pak Kawian? Ya sebenarnya kalau regulasi yang sudah lama ada kan itu tadi peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2004 ya tentang klasifikasi game itu kan sudah diberlakukan ya. Di situ sebenarnya bisa pemerintah bisa melakukan pengawasan atas implementasi regulasi tersebut. Nah, kita juga ingat bahwa dalam setiap regulasi itu dicantumkan tentang peran orang tua ya. Di PP Tunas ada peran orang tua, di klasifikasi game juga ada peran orang tua. Ini yang masih merupakan PR besar untuk kita ya, karena masih banyak orang tua yang belum memiliki kapasitas untuk menjadi pendamping, pengawas ya, kontrol ya. Kita tahu masih banyak orang tua yang menyerahkan urusan online, urusan game terhadap anak masing-masing karena memang ada yang memang sibuk, ada yang tidak punya kemampuan, tidak paham. Jadi memang perlu kita melegalkan satu literasi ya, bagaimana agar orang tua punya kapasitas untuk menjadi pendamping, pembimbing, agar anak-anak yang beraktivitas di ruang digital, di internet, di game itu bisa memanfaatkan, bisa menghindari hal-hal yang bisa merugikan anak tersebut. Baik, saya ke Bu Cassandra. Bu, bagaimana psikolog melihat peran orang tua dan guru dalam mendeteksi dini tanda-tanda remaja yang kemudian berpotensi melakukan tindak kekerasan? Baik, sebelumnya saya ingin mengutip pernyataan dari Bapak Menteri tadi ya, Bapak Menteri Dikdasmen tadi, tentang bahwa anak-anak yang bermain itu memiliki kapasitas kecerdasan yang berbeda. Kan? Ada yang mungkin mereka memang mampu untuk untuk memahami, tetapi ada yang tidak mampu. Jadi kuncinya sebenarnya di sana. Jadi ada kondisi psikologis yang berbeda. Ini juga akhirnya menjadi salah satu faktor yang berpengaruh di dalam proses seorang anak mengadopsi nilai-nilai kekerasan dan akhirnya masuk di dalam pemikirannya, dalam perasaan, dan akhirnya kemudian menuangkannya di dalam sebuah perbuatan yang tentu saja diwarnai oleh ada yang namanya pemahaman ideologis, baik radikalisme, intoleransi, ataupun ekstremisme. Nah, tentu saja peran orang tua dan guru adalah untuk memastikan bahwa di dalam proses tumbuh kembang anak itu harus selalu diwaspadai apa yang masuk di dalam kepala mereka, apa yang mereka cerna, apa yang mereka peroleh dari pertemanan mereka yang baik secara langsung dengan teman, tetangga, lalu siapapun, lalu kemudian apa yang mereka alami, apa yang mereka serap dari internet, apa yang mereka baca, apa yang mereka mainkan. Nah, bagaimana orang tua yang tadi juga disebut oleh Pak Kawian, mungkin ada orang tua yang sibuk. Nah, tetapi tentu saja tugas itu harus tetap dilaksanakan. Ya, orang tua perlu meningkatkan kewaspadaan, saya kira itu kuncinya. Orang tua di seluruh Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan dan selalu memastikan untuk selalu memantau dan memonitor
perkembangan anak-anak mereka, agar mereka tahu bagaimana proses perkembangan tersebut, proses tumbuh kembang mereka, apa yang mereka serap, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, apa yang mereka yakini di dalam hati, apa yang mereka idolakan. Karena ini terjadi pada ABH kita, di mana ada unsur pengkultusan, ada unsur pengidolaan tokoh-tokoh tertentu yang melakukan hal ini. Jadi sekali lagi bahwa terlepas dari masalah game online, konten-konten kekerasan, tetapi juga ada paham-paham radikalisme yang mengangkat anak-anak Indonesia. Dan guru dalam hal ini juga cukup berperan. Beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan BNPT dan juga seorang guru besar dari Universitas Indonesia, Ibu Zura Sukabdi, kami melakukan kegiatan untuk psikoedukasi guru untuk supaya bisa melakukan deteksi dini terhadap adanya perubahan perilaku pada anak-anak yang mungkin sudah terpapar terhadap paham-paham radikalisme ini gitu. Jadi kembali lagi tentu tidak hanya orang tua, guru, masyarakat, bahkan media, tentu saja pemerintah dan juga KPAI saya rasa juga pasti sangat berperan untuk memastikan agar seluruh anak Indonesia bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal, sehat dan bebas dari segala hal yang negatif. Wah ya, ini memang PR kita bersama sebenarnya begini ya. Jadi untuk mengawasi tapi juga menjadi teman bagi anak-anak kita begitu ya, supaya mereka juga tumbuhnya baik. Baik, terima kasih banyak Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pak Kawian dan juga psikolog forensik klinis Bu Cassandra Putranto sudah berbagi bersama kami.